Halo, Assalamualaikum. Nama aku Cantika Nur Indira dari kelas 7B. Hari ini aku ingin menjelaskan secara singkat kehidupan 12 imam dalam Islam. Mari kita ke penjelasannya. Oke, masuk pada penjelasan imam yang pertama, yaitu adalah Amirul Mukminin Ali alaihi salam, yaitu adalah putra dari Abu Thalib atau Syekh atau penghulu Bani Hashim. Abu Thalib Ali hadir dalam semua peperangan yang diikuti oleh Rasul, kecuali pertempuran di Tabuk ketika dia diperintahkan tinggal di Madinah untuk menggantikan Rasul. Ali tidak pernah selama 4 tahun 9 bulan masa kekhalifahannya, Ali mengikuti jejak Nabi dan membentuk gerakan kerohanian dan pembaharuan serta mengadakan perbaikan juga. Tetapi banyak yang menentang hal itu. Lanjut, kita akan menjelaskan secara singkat imam yang kedua. Yang imam kedua yaitu adalah Imam Hasan Mujtaba alaihi salam yang merupakan imam kedua. Ia dan adiknya Imam Husain adalah Amirul Mukminin Ali dan Sayyidatina Fatimah. Nah, Imam Hasan ini dilahirkan pada tahun ketiga Masehi di Madinah dan mengalami masa kehidupan Nabi hanya 7 tahun lebih sedikit. Di masa Hasan menjadi imam dan khalifah ini, Muawiyah sedikit demi sedikit mempengaruhi perwira-perwira Hasan dengan uang agar Muawiyah mendapatkan kekhalifahan dari Imam Hasan dan membuat perjanjian untuk menyerahkan kembali kekhalifahan jika Muawiyah meninggal, serta keluarga Imam Hasan beserta pengikutnya akan dilindungi sepenuhnya selama 10 tahun masa keimamannya. Hasan juga mengalami penderitaan dan penindasan yang luar biasa. Pada 50 Masehi, Hasan diracuni oleh salah seorang keluarganya yang didalangi oleh Muawiyah. Masuk imam yang ketiga, yaitu ada Imam Husain atau adik dari Imam Hasan. Imam Husain menjadi imam selama 10 tahun bersamaan dengan Khalifah Muawiyah, kecuali 6 bulan terakhir. Nah, Imam Husain ini hidup di bawah tekanan yang lahiriah, yang secara sukar akibat penindasan. Hal ini disebabkan oleh hukum dan peraturan agama banyak kehilangan bobot dan nilainya, serta sepenuhnya dipengaruhi oleh ketentuan penguasa Umayyah. Nah, Muawiyah meminta para pemuka umat untuk memberikan baiat ke Yazid, tetapi Imam Husain tidak mau membaiat Yazid. Nah, perintah tersebut menjadi keributan, di mana Imam Husain terus tinggal di Mekah hingga musim haji tiba. Lalu banyak sekali tentara Yazid yang menyamar untuk haji, tetapi untuk membunuh Husain. Karena hal itu, Husain dan keluarganya melakukan perjalanan ke Irak. Nah, dari dalam perjalanan itu terkepunglah Husain dengan tentaranya Yazid. Dan hanya ada 40 orang sahabat dari Bani Hashim yang tetap bersama Husain untuk melawan Yazid. Nah, pada hari ke-10 bulan Muharram tahun 61 Hijriah, mereka bertempur dari pagi hingga malam hingga Imam Husain dan keluarga mudanya Hashim dan sahabat-sahabat pun syahid. Setelah perang berakhir, tentara Yazid pun menjarah dan membakar tenda yang ditinggali oleh keluarga Imam Husain, dan keluarga Imam Husain yang masih hidup dan luka dipindahkan ke Kufah. Dalam kepemimpinannya Hasan dan Husain terdapat perbedaan, yaitu Hasan yang memilih jalan damai untuk membaiat Muawiyah dan Husain yang memilih jalan perang. Kita akan memasuki kepada imam yang keempat, yaitu Imam Sajjad. Imam Sajjad merupakan anak dari Ali bin Husain yang bergerak Zainul Abidin dan As-Sajjad. Sajjad ini adalah satu-satunya putra Imam Husain yang masih hidup karena saudara-saudaranya yang lain sudah dibunuh saat perang Karbala. Karena keadaan yang sangat parah, Imam Sajjad bebas dari pembunuhan dan dikirim bersama para wanita ke Damaskus. Karena ingin simpati dari rakyat, Yazid membebaskan Imam, tetapi setelah itu Imam dirantai dan berjalan dari Madinah ke
Damaskus dan kembali lagi ke Madinah. Setelah itu, Imam menarik diri dari pergaulan yang mana Imam hanya berhubungan dengan para elit Syiah, dan elit Syiah pun yang menyebarkan paham tersebut keluar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan imam kelima. Imam kelima adalah Imam Muhammad bin Ali Bakir. Bakir di sini artinya memotong atau membelah. Gelar ini diberikan oleh Nabi. Dan Imam Muhammad ini merupakan putra dari Imam keempat yang lahir pada tahun 57 Hijriah. Imam Muhammad berada di peristiwa Karbala dan saat itu berusia 4 tahun. Pada tahun 114 Hijriah, ia wafat karena diracun oleh Ibrahim bin Walid bin Abdullah, lalu Misan dari Hisham, dan Khalifah Bani Umayyah. Akibat ketidakadilan dinasti Umayyah, selama keimaman kelima, pemberontakan dan peperangan banyak terjadi di beberapa daerah setiap harinya. Nah, peristiwa Karbala ini banyak menarik kaum muslimin kepada imam. Jadi, banyak sekali umat-umat atau kaum muslimin yang sudah tidak percaya lagi imam karena hasutan-hasutan dari Umayyah dan Yazid. Masuk ke penjelasan imam ke-6, yaitu Imam Ja'far bin Muhammad, putra imam ke-5 yang lahir pada 83 Hijriah dan wafat pada 140 Hijriah karena telah diracun dan dibunuh yang disebabkan oleh intrik Al-Mansur, Khalifah dinasti Abbasiyah. Dapat kesempatan yang lebih besar dan menguntungkan untuk mengajarkan agama. Ini dimungkinkan karena bangkitnya kaum Mawadah untuk menggulingkan Bani Umayyah. Namun, menjelang akhir hayatnya, Imam menjadi sasaran pembatasan-pembatasan yang dibuat atas dirinya sendiri oleh Al-Mansur, yang memerintahkan penyerangan dan pembunuhan terhadap keturunan Nabi yang merupakan kaum Syiah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketujuh, yaitu Imam Musa bin Ja'far, yang merupakan putra imam ke-6 dan lahir pada tahun 128 Hijriah dan wafat karena diracun dan dibunuh dalam penjara pada tahun 198 Hijriah. Imam Musa waktunya berbarengan dengan Khalifah Abbasiyah. Ia hidup dalam masa yang sukar, bersembunyi hingga akhirnya Harun yang merupakan Khalifah Abbasiyah naik haji, dan di Madinah ia menangkap imam saat sembahyang, di mana itu dilakukan di Masjid Rasul. Imam ketujuh ini, Imam Musa, dirantai dan dipenjarakan, lalu kemudian dipindahkan dari Madinah ke Basrah, lalu ke Baghdad. Akhirnya ia meninggal di Baghdad dalam penjara Sindi bin Syahal. Lalu ada imam yang ke-8, yaitu Imam Ridha Ali bin Musa, yang merupakan putra imam ke-7 yang lahir pada 148 Hijriah dan wafat pada 203 Hijriah. Setelah Harun wafat, Amin dan Ma'mun berselisih hingga Amin wafat. Sejak saat itulah Khalifah Ma'mun semakin kejam dan keras ke kaum Syiah. Dari waktu ke waktu, salah satu pendukung Ali pemberontak dan menyebarkan peperangan dan kerusuhan yang besar bagi Khalifah. Ma'mun berpikir untuk menemukan pemecahan baru atas kesulitan yang tak dapat diselesaikan oleh kebijaksanaan Abbasiyah terdahulu. Untuk tujuan ini, ia memilih imam ke-8 untuk melanjutkan dengan harapan bisa mengatasi pemberontakan keturunan Rasul dan masyarakat bisa mempercayai spiritual dan ikatan batin kepada imam lagi. Sekarang memasuki penjelasan imam ke-9. Nah, imam ke-9 atau Imam Muhammad bin Ali Taqi kadang bisa disebut juga sebagai Jawad dan Ibnu Ridho, merupakan putra imam ke-8 dan dilahirkan pada 195 Hijriah di Madinah, dan imam ke-9 ini wafat pada 220 Masehi yang diracun oleh istrinya, Putri Ma'mun, atas hasutan Mutasim, Khalifah Abbasiyah. Imam ke-9 dimakamkan di samping kakeknya, imam ke-7 di Kazimin. Saat ayahnya wafat,
Ia berada di Madinah, lalu Ma'mun memanggilnya ke Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan dan memperlihatkan keramahannya. Bahkan menikahkan imam dengan putrinya dan menempatkan di Baghdad. Dengan cara inilah ia dapat mengawasi imam dari dekat, luar, dan rumah tangganya. Lalu dengan persetujuan Ma'mun, imam dan keluarga pindah ke Madinah. Tetapi setelah Ma'mun wafat, imam pindah lagi ke Baghdad dan mutasi menjadi Khalifah Abbasiyah. Imam ke-10 yaitu Imam Ali bin Muhammad Naqi yang merupakan putra imam ke-9 yang dilahirkan pada 212 Hijriah di Madinah dan wafat karena diracun oleh Mu'taz Khalifah Abbasiyah pada 254 Hijriah. Dalam sikap permusuhan pada Ahlul Bait, Mutawakkil tak tertandingi dari Abbasiyah sebelum-sebelumnya. Nah, ia menentang Ali, mengutuknya secara terang-terangan, dan ia memerintahkan pelawak untuk mengejek Ali. Pada 237 Hijriah, ia memerintahkan untuk meratakan makam Imam Hussein dan beberapa rumah di Karbala dan dialiri oleh air serta membajak tanah makam tersebut. Masa hidup Mutawakkil keturunan Ali di Hijaz hingga keadaan yang memprihatinkan sekali, sehingga wanita tidak hidup dengan aman karena wanita tidak boleh memiliki kain untuk menutupi tubuhnya, dan tekanan-tekanan juga dirasakan oleh keturunan Ali di Mesir. Menjelaskan pada imam ke-11 yaitu Imam Hasan bin Al-Askari, putra imam ke-10 yang lahir pada 232 Hijriah dan wafat pada 260 Hijriah karena diracun oleh dorongan Mu'tamid, Khalifah Abbasiyah. Imam Hasan ini hidup dalam kesembunyiannya atau taqiyah. Ia tidak dapat berhubungan dengan orang luar dan kaum biasa lain antara kaum Syiah. Hanya para elit Syiah lah yang dapat bertemu dengannya karena Khalifah tahu bahwa imam ke-11 ini akan memiliki anak seorang Imam Mahdi, yang maka Khalifah juga menjaga sangat ketat lebih dari imam-imam yang lain. Dan setelah imam ke-11 ini wafat, Khalifah memeriksa budak-budak wanita dan agen rahasia juga mencari keturunan-keturunan imam ke-11 sampai mereka tak berharap lagi. Terakhir ada imam ke-12 yang biasa kita dengar sebagai Imam Mahdi. Mahdi yang dijanjikan lazim dengan gelarnya Imami Asyar atau Imam Zaman dan Sahib al-Zaman atau Tuan Zaman, merupakan putra imam ke-9. Namanya sama seperti Rasulullah Muhammad dan lahir di Samanrah pada 256 Hijriah dan sampai ayahnya dibunuh pada 260 Hijriah, ia hidup dan diasuh dalam penjagaan ayahnya. Ia disembunyikan dari umum dan hanya elit Syiah lah yang dapat menemuinya. Nah, setelah ayahnya terbunuh, ia menjadi imam dan atas titah ilahi ia menghilang. Setelah itu, ia hanya diperlihatkan diri pada naib atau wakilnya saja, dan hanya dalam keadaan khusus. Nah, suatu perintah dikeluarkan oleh imam yang menyatakan bahwa dalam 6 hari, Ali bin Muhammad Simari yang merupakan wakilnya akan wafat. Nah, sejak itu perwakilan khusus imam berakhir dan akan dimulailah Gaibatul Kubro, yaitu kegaiban besar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.